Halo kawan-kawan semuanya. Hari ini kita berjumpa dengan kawan-kawan dari Asahan ya. Bersama Abang apa? Alif. Abang siapa ini? Abang. Abang. Itu. Bang Bay. Bang Bay. Sama kawan kita sana Bang Ulin ya. Dia siapa? Saya sendiri Yudi. Sering panggil Yudi Cekak. Kan gini, yang inilah kan kita cerita kadang image lah kan, wartawan ini kan sering buruk ya kan image-nya. Nah, betul. Kalian ngerasa itu nggak sih? Rasa. Ya kan, wartawan itu image buruk. Wartawan kita orang ya kan. Itu sering seperti itu kan. Aku Kebanyakan sih gini, ini yang perlu masyarakat luas tahu ini, yang perlu menurut aku masyarakat luas pun harus tahu. Kalaupun wartawan yang tadi yang nggak baik, itu oknum. ya. Kalaupun kita bilang polisi pun juga banyak yang nggak baik. Tapi oknum, tentara juga banyak nggak baik, tapi oknum, ya kan? PNS banyak nggak baik. Bahkan mereka punya gaji lagi oknumnya nih. Ya. Gajinya dari pemerintah. Menarik juga masalah BNN ini. Ada kasus BNN yang viral tuh? BNN lagi viral, ngerampok lagi. Tapi gimana tuh? oknum. Orang merampok pakai senjata dan itu di persidangan Coba cuma diponis 9 9 bulan. Gimana? kayak mana itu? Nah, Perlu jadi juga ada dibahas tuh. itu. Kan BNN udah ini. tayang tuh di Iya, Asan iya, TV ya, kalau tahun kemarin ditayang ya. Ya. Nah, di Asan TV tayang tuh udah. Jadi aku baca lah komentar. Mak 9 bulan ya, kayak ibu mengandung katanya. Iya, 9 bulan. Kan gitu kan jadi bahasa netizen. Ngerampok pakai senpi. Itu jadi pertanyaan juga ini. Gimana bisa hukum? Ya kan? Ngerampok pakai senpi. Tapi kalau ngerampok ayam, Tapi yang parah itu senpinya, senpi kantor. Iya, milik negara, Milik negara. Makanya itu kan langsung copot waktu itu kan kepala BNN kan. Tapi udah balik informasinya. Balik lagi deh. Nggak tahu, katanya Informasinya gitu. gitu. Kita konfirmasi lah. tapi aku baca di salah satu media ya, ada media nama juga nasional. kayaknya, Tribun. Ah? Tribun. Tribun. Dia lah. Tribun, media Tribun. Itu mengatakan karena dipandang sopan Ya, menjadi penilaian, salah satu menjadi penilaian bagi jaksa untuk kita anggap kita ringan lah hukumannya itu kan lucu juga kita, apakah memang semua pidana itu nggak sopan di pengadilan? yang jadi masalah kan gini. 9 bulan ini ada di situ kata jaksa konfirmasi. Ada 3 yang meringankan. Aku lupa apa aja, cuman intinya yang aku ingat dia sopan dan juga berdamai dengan si korban. Nah, jadi salah menurut dengan hukum nih, hukum. Dengan berdamai dengan korban, apakah perbuatannya yang merampok menggunakan senjata api ini bisa dimaafkan? Kalau Ma'alim dia bagian perceraian, ya, dia bagian sidang pengadilan agama. Oh, sidang apa? Perdata pengadilan agama. Pidana perdata kita apain? Kita pelajari. Cuman gini, ini menurut pendapat ya. Betul. Nah, Jadi di situ dikenakan pasal berlapis. Tengok api kawan nih kan, gara-gara itu kan. Malah sempat aja ya. Udah gini. Lanjut. wah nanti dimarahin orang Itu kita. 365. Ah. 365 sama ada undang-undang darurat penggunaan senjata api. Nah, di situ ancaman pidananya di atas 5 tahun, ya kan? Dan juga ini menurut lah kira-kira. Anda masuk extraordinary crime nggak? Kejahatan yang betul-betul kejahatan. Kalau menurut aku ya. Ya kalian pelajari. Yang pelajari bagaimana pandangannya? Ini menurut pandangan aku ya. Ini menurut kita ya. Ya, Ini menurut kita. semua ya. Pelajari soal Menurut kita. saya. Kita berpendapat. Mohon maaf orang yang berilmu tinggi ya kan, kita masih tak belajar nih. Tapi kan boleh aja kita berpendapat ya. Ya, ini pendapat kita ya. Kalau menurut aku ya termasuk kejahatan gila itu. Kenapa? Yang pertama gini, oke. Dia kooperatif. Pertama dia kooperatif, ya kan. Kita akui mungkin itu bisa sedikit meringankan beban hukumannya kan. Kemudian dia sudah berdamai kan gitu. Itu kan di dalam tindakannya. Tindakan perbuatan melanggar hukum perampokannya. Terus bagaimana dia menggunakan senjata api milik negara itu tadi? Bukan cuma satu. Itu tadi. Jadi dari dakwaan jaksa itu kan baca
Satu senjata api laras panjang 9 mm sama 2 pistol. 2 pistol. Ya, jadi kalau misalnya dari dakwaannya itu gue baca, sebelum dia beraksi, dia menghubungi dua kawannya. Kita beraksi misalnya itu kan, dibawalah dua senjata dari kantor. Nah, yang kita duga ini tanpa ada sepengetahuan atasan, ya kan, dibawanya dan juga berserta pelurunya kan. Berarti di situ kupotong. Berarti di situ kan dia kan sudah memang punya niat, ya kan? Di situ punya niat. Sama seperti halnya begini, kita lihat, ya kan? Aku ini antara dua jenis kita ini punya sengketa ini, dua hal ini. Yang pertama, aku dendam samamu. Kemudian aku ngambil parang dari rumah, gosok, aku cari kau ini. Kemudian aku tebas. Ya kan? Sudah direncanakan. Artinya sudah kurencanakan, kan gitu. Yang kedua, kita duduk gini, tiba-tiba kita selisih paham, berantem. Nampak gua ada kayu ataupun parang situ, gua ambil. Itu membela diri. Nah, itu mungkin bisa jadi membela diri, ya kan? Ini kan di sini kan udah merencanakan. Antara perencanaan dengan keadaan, kan gitu kan? Itu menurut kita. Menurut pandangan kita. Kan gitu. Ya jelas kalau menurut aku pribadi, ya kan, vonis itu nggak sportif. Nah, jadi berarti BNN itu, oknum itu, dia bukan bawa senjata aja, melainkan lengkap dengan pelurunya. Ya, kalau dari dakwaan itu gitu, ada karena di situ disita ada peluru 2 kotak, 9 mm, tapi senjata nggak ada. Senjata nggak dihadirkan di sidang. Cuma peluru aja. Jadi kami kemarin konfirmasi kan, itu peluru punya siapa bang? Punya BNN katanya. Membenarkan tuh. Membenarkan humas dari PN. Terus ini senjata punya siapa bang? Punya BNN juga, tapi memang tidak dihadirkan karena sudah disita ke pusat ya katanya, ke pusat tidak ke kantor. Pada saat itu bukan semua lo. Aku sebenarnya semua lari semua orang selain vonis yang buat aku ini apa itu, Iya. yang buat kami lah pandangan kita itu kan alasan itu sopan, kooperatif. Menurut aku sih hampir nggak 100%, jadi 90% rata terdakwa itu kooperatif lah kalau di sidang. Ya, artinya begini, ya perdamaian itu kan memang sah-sah aja menurut aku bisa meringankan beban hukuman, ya kan? Dalam perbuatannya tadi yang mencederai ataupun yang merugikan orang lain kan gitu kan, udah damai, sah lah kan gitu, diringankan bebannya. Yang aku gak habis pikir, bahwa senjata api itu tadi. Ya itu tadi. Terkecuali gini ya tuh. Berkasnya dia dipisahkan nih. Ya kan, yang sama si perampokannya ini tadi yang merugikan korban ini tadi 9 bulan vonis. Ini lain lagi. Itu masih fair ya kan? Fair karena dia ada apalah undang-undang daruratnya. Iya. Kan? Ini masih fair kok dipisahkan di berkasnya. Nah, ini menurut pandanganku lah ya, bukan orang hukum soalnya, aku masyarakat biasa. Jadi ini dengan vonis ini menurutku nanti orang bisa aja jadi mikir udahlah merampok aja lah aku. Ini menurut pandanganku ya. Menurut pandanganku nanti aku tinggal damai. Udah cuma 9 bulan kok. Kalau ketahuan, kalau ketangkep damai ya kan? Dan pasti otomatis kalau aku merampok cuman nggak menggunakan apa-apa, aku berdamai, berarti bisa langsung bebas nih kan gitu. Kan Itu gitu. ASN dia itu kan? ASN kan? 1 ASN 2 sipil. Jadi anggotanya sipil. Jadi menurut pandangan kita sendiri kasus vonis PN ini terduga macam ada sesuatu lah ya kan. Ya menurut pandangan kita, menurut pandangan kita, atau kita pandangan orang lain kan gitu. Kita kutip. Ya. Jadi tuntutan dari jaksa itu cuma setahun. Cuma 1 tahun dan juga vonisnya 9 bulan. Nah, ini kita belum tahu karena kemarin kita konfirmasi itu masih baru selesai sidang. Hari inilah udah mungkin hari ini memberikan sikap. Mungkin memberikan sikap karena seminggu dikasih waktu untuk apakah pikir-pikir atau banding. Gimana? Dan kalau misalnya menurutku ya gimana caranya banding, Lid? Biasanya menuntut 1 tahun. Divonis 9 bulan. Karena itu udah pas. Meringankan. Jadi enggak bikin lagi, Lid. Udah keluar belum ini kan? Udah langsung keluar enggak? Lagi. Karena ada keberatan. Enggak mungkin lagi banding. Makanya Karena dia tuntutannya 1 tahun. ini sama ini yang baru-baru ini yang soal perampokan pendeta ini, ya kan? Pendeta ini kemarin baru ini. Ya udah bisa damai aja. Selesai itu. Selesai masalah. Sopan lagi suruh dia. Lagi. Selesai masalah. Kooperatif lagi. Tapi peluru udah masuk. Iya. Nggak, udah pindah-pindah Pincang dia kan. Peluru udah masuk. Itu cuman rampok rumah pendeta. Enggak, kalau memang bisa seperti itu ya kan.
Coba APH, ku tantang juga buka lebar-lebar RJ-nya terhadap kemarin yang pendeta. Kalau memang seperti itu memang harus bisa diterapkan ya. Ya kan? Artinya gini, Itu dengan bisa adanya juga, Bang, kan? Bang, adanya RJ, Bang. Di undang-undang juga kan diatur juga bagi pelaku yang sudah berulang kali ini kan residivis. Yang pendeta Oh, ini residivis. Oh, ini residivis. Sudah 3 kali. Iya. Nah, artinya gini. Oke lah itu. Artinya gini, keringanan yang putusan hakim itu memang banyak bilang nggak logika sama mereka. Kenapa? Karena menggunakan senjata api itu mengancam orang lain aja, menggunakan Jadi tajam. itu ada loh di dakwaannya itu gue tengok 2 selongsong senjata. Berarti kan dalam artian ini udah ditembakkan ini. 2 selongsong ini artinya udah ditembakkan. Selongsong itu kan peluru kosong. Ya. Nah, berarti kan ini kemungkinan sudah ditembakkan. Bisa jadi untuk menakuti kan, biar disalahkan kendaraannya bisa jadi. Tembakan ke udara mungkin kan? Tembakan peringatan. Peringatan. Maksudnya emang peringatan polisinya atau Enggak, si pelaku. pelaku dia pula Yang- dikasih tembakan peringatan. Iya, karena di situ di dakwaan Bisa lari. Iya, Berarti dakwaan tersangka. kan cara dia untuk melakukan perampokan itu kan. udah ada dua selongsong peluru. 2 selongsong peluru kan peluru yang sudah digunakan. Peluru kosong. Ya kan? Betul. Nah, itu sudah digunakan, ditembak. Sejauh ini kau lihat sebagai kita sebagai pemerintah semua. Kau tadi bilang sebagai masyarakat. Coba pandanganmu selaku jurnalis, selaku wartawan. Wartawan kan juga boleh beropini kan? Ya. Menurut pandanganku ya, menurut Tidak boleh pandangan. beropini mentah. Ya, tapi nggak boleh Kalau beropini. boleh. Ini kan berdasarkan data, kita ngomongnya berdasarkan data. Wartawan ngomong berdasarkan data. Opini berdasarkan data dan konfirmasi kan gitu. Kalau menurut pandangan Beres. aku sebelum di kisaran ini, aku memang udah tugas di pengadilan Medan, Pengadilan Negeri Medan, di Kejaksaan, Pengadilan Negeri Medan, sama di lembaga pemasyarakatan. Setelah sana aku pindah kemarin. Jadi ini pandanganku, menurutku masyarakat kan boleh aja Ikan pancing kita nih kira-kira. Nah, Iya boleh kan? aja Biar aman ya. berpendapat, ya kan? Boleh berpendapat masyarakat. Jadi kalau menurutku vonis itu sebenarnya nggak layak. Salah ya. Itu nggak layak. Kenapa nggak layak? Yang kayak ulang tadi. Kalau lah ini pandangan sebagai jurnalis ya. Kalau lah seandainya ini 9 bulan dibuat vonisnya, ya kan? Ini bisa memicu pencuri-pencuri lain untuk melakukan hal yang sama. Aku tinggal damai, aku tinggal datangi orangnya. Udah. Kalau lah seandainya ini pandanganku lagi, ini pandanganku lagi. Maaf ya, terjadi ke keluarga APH, apa yang terjadi? Bisa jadi terulang kedua kali. Jadi intinya di sini patut diduga adanya mens rea lah ya. Mens rea, tanda kutip. Ya, tapi patut diduga. Ya, Menurut pandangan kita pandangan kita sebagai masyarakat. biasa atau wartawan lah ya, sebagai wartawan. Wartawan kan sipil, Itu ya. wartawan sipil. Ya, kita berimajinasi dengan hal-hal yang nggak pantas kita lihat. Artinya ada macam opini-opini yang berkembang. Apa yang dilakukan Jadi hukum ini kok ini ringannya? jadi gini. Orang Hmm. katanya aja di undang-undang baru nanti bisa Ya udah nanti coba kita lihat aja nanti ponis-ponis yang kasus yang ada sama. ada Ada aturannya berapa Dengan pasal yang sama. Coba dilihat. Jangan kan mengancam. Maaf ya. Bilang anjing aja makal gitu. Anjing tuh bisa dipidana, Pak. Ya. Jadi aku tanya sama kalian. Ketika lagi bersenjata api, kira-kira dihukum berapa tahun? Kalau senjata api itu dia Kalau dari Minimal Coba maksimal. Google kita tanya 10 tahun. Coba tanya. Dana 10 darurat tahun. ya? Kalau undang daruratnya Maksimal. 12 tahun salah. Maksimal atau minimal, Bang? Nah. Maksimal. Maksimal 10 jadi tahun. di undang-undang darurat Minimalnya? ini 365-nya ya. Undang-undang daruratnya 12 bulan, 12 tahun. Minimalnya? ada, dia nggak ada minimalnya. Ada minimalnya. Dia maksimal. Jadi kalau dari undang-undang darurat ini kemarin aku baca, kalau senjata itu sudah digunakan, dia bisa lebih tinggi. Kalau sudah digunakan. Iya, tengoklah, pasti ada. Kalau nggak salah aku ya. Kalau nggak salah, coba lah cek. Tidak digunakan aja dia sudah 10 tahun. 10 tahun. Tidak digunakan, tapi mengancam ya, menakut-nakuti orang. Itu 10 tahun. Jadi ini kira-kira gila kan? Jaksa menuntut 1 tahun. Hakim memutuskan 9 bulan. Rasaku udah gak ada masalah lah di antara kedua pihak ini kan.
artinya nggak akan potensi nggak ada banding dong. Kalaupun banding siapa yang mau membanding? Orang tuntutannya 1 tahun. Iya kan? Karena Kecuali itu tuntutannya 5 Iya. tahun. nah, kalau 5 Jadi tahun dia- tadi dituntut, divonis hakim dia 9 bulan, pasti jaksa keberatan. Ini pas kok udah 3/4 kok. Apalagi 3/4 dari setahun. dari apa namanya pasal yang menjerat dari pelaku ini tadi, pasal yang menjerat pelaku kejadian dan semuanya. Kemudian vonisnya, ya kalau menurut pandanganku patut diduga ini ada yang mesra, ya kan? Betul. Ya, menurut pandangan kita. Iya. Kalau Kita- sama kita pandangan nggak sih, mengajak pandangan orang ya, untuk Zolim. bikin. Jadi kira-kira kalau seandainya Ah, besok nih beres. ada hakim ataupun jaksa, Pandangan oh aku aku ya. mau ini misalnya kan, mau debat sama kalian, siap kita ya? Boleh, Siap kita ya? Siap. Pandangan Siapa? aku Siapa? pernah dihukum ya. Silakan. Ini kan kita diskusi. Jaksa lah, jaksa penuntut umumnya. Ini kita diskusi. Iya. Kita bukan diskusi ya. Ya, tapi lebih nih, Lin. Tadi kan sudah berterang. Apakah berita ini sampai di sini saja? Ya enggak lah. Kemarin Coba. aku udah konfirmasi ke itulah makanya aku berani ngomongin, aku konfirmasi ke salah satu dosen lah di Sumatera Utara. Dosen di Medan lah. Jadi dia pun bilang secara pandangan hukum dia bahwasanya ini patut diduga menurut dia ada permainan gitu. Coba ini gini dulu ya kan. Kalau kita di Medan terlalu jauh lah ya. Biasahan dulu lah. Ini para praktisi hukum. Coba aku pingin dulu channel ini kita undang dulu praktisi hukum. Aku Siapa kira-kira yang bersedia Nah. untuk komen ini? Nanti untuk kita buat topik khususnya untuk membahas soal ini. Iya. Gimana? Kami Iya kan? di tim dari Siapa kira-kira? Tim apa Dorce, namanya ini? Tim Dorce. Dorce lah Tim pokoknya. Dorce namanya. Kita mau undang siapa nih? Siapa? Bang Dodo. Bang Dodo. Dodo? Nggak usah kita Oleh ini. nggak usah kita minta. Artinya kalau memang Enggak, orang ini yang bersedia silakan komen atau DM. Oleh ya kan DM atau WA aja sama Alim. Chandra. Bisa. Ah, Chandra tapi bisa. kita ini. Oleh sama Chandra yang terus-terusan. Apa gini? Kita ya kan. Kalau bisa yang bersedia itu tadi ya praktisi hukum lah, ya kan? Orang hukum, orang penasihat hukum seperti Oleh, oke kan? Ya. Seperti itu. Siapa yang berani bersuara kita undang di sini. Kopi gratis ya. Kopi gratis nggak? Kopi gratis. Aman. sponsor nanti Mas. Ya. Walaupun kasbon dulu ya. Ya. Oke kak. Jadi ini acara namanya menurut pandangan kami. Ini acaranya. Dorce, menurut pandangan kami menantang para praktisi hukum untuk datang Mengulas kemarin nanti balik. untuk membahas soal vonis BNN. Ya. Yang menurut kami Vonis ini pandangan oknum vonis BNN. oknum BNN. Oknum ya. Belum pegawai BNN. Menurut pandangan kami itu ada di luar pandangan kami dan pandangan pribadi saya itu zolim, Jolim ya. tak beres. Nah, udah. Nah, nggak beres. Pandangan saya itu dah. Jadi kita ini menantang ini untuk penasihat hukum ataupun praktisi hukum ataupun dosen hukum pun nggak apa-apa ya. Ya, Boleh. Dosen hukum. Yang penting Jadi dia soal praktisi. tag juga di Facebook. Ayo, Tag di sayang. Facebook ya. Jadi Tag-nya. jadi selain itu Begini. kalau misalnya pun nanti ada jaksanya, JPU-nya ataupun dari Kejari ataupun dari Pengadilan Negeri Medan, Negeri Kisaran yang Kita undang mau juga ini. Kita undang. datang, kita buka sharing ini. Namanya sharing ya, bukan kita berdebat, kita sharing, kita tanya bagaimana soal hukum. Karena ini KUHP baru ini kita nggak ngerti nih, Ya. belum ngerti kali. Betul. Baru sekarang ini lah Terbaru ya. Nah, Pas. Oke. jadi kalau misalnya Hop lah. ada yang mau bisa. Kita tutup nanti cara itu. Ya. Ini. Oke teman-teman, hari ini kami Siapa dari yang mau? Dorce, menurut pandangan kami, Gini. kami saat ini membahas tentang vonis BNN. Jadi nanti saksikan ke depannya, kami akan berusaha untuk mengundang salah satu praktisi hukum untuk membahas soal vonis oknum BNN yang divonis 9 bulan dalam kasus 365 dengan menggunakan senjata api. Oke. Saksikan terus Gini, tayangan gini. kami di menurut pandangan kami, Dorce Hotman kali. Asahan TV. Hotman kali ya, Baik, hotman Pak. kali. Tak beres. Baiklah pemirsa, kita hari ini part pertama sudah membahas segala macam tertunek, bengek, batu. Mulai dari Besok JPU. nanti akan kita bahas kembali. Oke, sampai jumpa.